Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Butin. Saya memiliki NIDN 0708098702. Saya merupakan dosen tetap Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini saya sedang mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Di sini saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut dengan PDDD UKTPT. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh pada semester ini, yaitu Ekonomi Internasional. Mata kuliah Ekonomi Internasional ini diajarkan pada semester genap tahun 2024-25 dengan bobot 3 SKS dengan kode mata kuliah 41018042. Mata kuliah Ekonomi Internasional merupakan mata kuliah wajib program studi ekonomi pembangunan, di mana ketika ingin menempuh mata kuliah Ekonomi Internasional ini, mahasiswa yang bersangkutan harus lulus dulu pada mata kuliah Perdagangan Internasional. Deskripsi mata kuliah Ekonomi Internasional setidaknya ada 3 tahapan penting yang harus dilewati oleh mahasiswa, yaitu yang pertama adalah mahasiswa harus paham benar dengan konsep perdagangan internasional. Kemudian ketika mahasiswa sudah paham terkait aktivitas ekspor impor yang tercermin pada perdagangan internasional, begitu juga dengan investasi asing masuk ataupun keluar di suatu negara, maka tahapan berikutnya mahasiswa akan diperkenalkan dengan konsep neraca pembayaran. Dalam neraca pembayaran ini, mahasiswa diminta untuk bisa memasukkan semua transaksi yang terjadi pada perdagangan internasional sesuai dengan standar akuntansi. Dan yang terakhir yaitu mahasiswa diminta untuk mempelajari apa itu pasar valuta asing, di mana nantinya mahasiswa akan belajar terkait dengan mata uang yang ada kalanya terapresiasi ataupun terdepresiasi, sehingga nanti mempengaruhi aktivitas perdagangan internasional yang ada di suatu negara. Kemudian sistem pembelajaran yang digunakan yaitu menggunakan model blended learning, yaitu perpaduan antara luring dengan daring. Di mana ketika berbicara daring, di sini kita menggunakan platform resmi yang sudah ada di UMM, yaitu menggunakan LMS umm.ac.id. Pada pembelajaran LMS nantinya, mahasiswa dapat mengakses mata kuliah, yaitu materi perkuliahan secara full selama 1 semester. Kemudian bisa mengunduh rule ataupun aturan yang tercermin pada RPS, kemudian mengerjakan asesmen ataupun tugas yang nanti diberikan oleh dosen setiap akhir dari materi pembelajaran. Sedangkan terkait dengan diskusi interaktif, kemudian studi kasus dan presentasi itu biasanya akan dilakukan langsung di dalam kelas. Itu terkait dengan sistem pembelajaran. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan di sini bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pada isu-isu aktual seputar aktivitas perekonomian internasional yang sedang terjadi. Kemudian capaian pembelajaran pada mata kuliah ini terdapat 4 JPL, yaitu JPL pertama, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terutama nanti dikaitkan dengan aktivitas perdagangan internasional. Kemudian JPL keempat, mampu membuat analisa dan kajian di bidang ekonomi, serta dapat menginterpretasikannya dalam teoritis ataupun empiris dalam menyelesaikan fenomena dan persoalan ekonomi dengan menggunakan metode kuantitatif atau kualitatif yang berbasis dengan teknologi. JPL ke-6 mampu mengambil keputusan yang tepat dan dapat memberikan alternatif solusi berdasarkan analisa data baik secara mandiri ataupun kelompok.
serta dapat mengkomunikasikannya dalam berbagai pihak. Sedangkan CPL terakhir yaitu CPL 9 menguasai wawasan ekonomi global dengan mengedepankan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah itu juga terdapat 4 sub CPMK. Sub CPMK pertama, mahasiswa mampu menganalisa neraca pembayaran, pasar valuta asing dan nilai tukar, serta mampu menghitung penentuan nilai tukar. Sub CPMK kedua, mahasiswa mampu menganalisa mekanisme penyesuaian harga dengan nilai tukar fleksibel ataupun tetap, mekanisme penyesuaian pendapatan, dan sintesis penyesuaian otomatis. Sub CPMK ketiga, mahasiswa mampu menganalisa ekonomi makro, terbuka, kebijakan penyesuaian, serta harga dan output dalam perekonomian terbuka yang tercermin pada permintaan dan penawaran agregat. Sedangkan sub CPMK terakhir, sub CPMK 4, mahasiswa mampu menganalisa sistem fleksibel dibandingkan dengan nilai tukar tetap. Kemudian sistem moneter Eropa dan koordinasi kebijakan makroekonomi, serta mampu menganalisa sistem moneter internasional dari zaman dulu, sekarang, dan proyeksi di masa depan. Media pembelajaran yang nantinya digunakan dalam ekonomi internasional ini ada 3. Yang pertama adalah modul ataupun RPS yang nantinya setiap mahasiswa bisa mengunduh melalui LMS UMM. Kemudian pembelajaran kelas akan menggunakan PowerPoint, kemudian beberapa studi kasus, dan yang terakhir adalah artikel ilmiah yang nanti digunakan sebagai tugas akhir yang biasanya dikerjakan secara berkelompok oleh para mahasiswa. Dan yang ketiga adalah video pembelajaran. Video pembelajaran ini bisa dilihat nantinya di LMS, ataupun ketika ada kelas daring kita bisa melakukan lewat Zoom, dan setiap materi pembelajaran sudah diunggah dalam YouTube nantinya. Jadi setiap mahasiswa bisa mempelajari secara mandiri. Kemudian materi pembelajaran dalam ekonomi internasional terdapat 9 materi. Yang pertama adalah neraca pembayaran, kemudian kedua pasar valuta asing dan nilai tukar, ketiga penentuan nilai tukar, keempat mekanisme penyesuaian tingkat harga dengan sistem nilai tukar fleksibel dan tetap, kelima mekanisme penyesuaian pendapatan dan sintesis penyesuaian otomatis, keenam perekonomian terbuka terkait dengan kebijakan-kebijakan penyesuaian, ketujuh harga dan output dalam perekonomian terbuka tercermin dari permintaan dan penawaran agregat, kedelapan tingkat nilai tukar versus tingkat nilai tukar fleksibel, sistem moneter Eropa, dan koordinasi kebijakan ekonomi. Sedangkan materi terakhir, materi ke-9, sistem moneter internasional terkait kebijakan masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Kemudian untuk kriteria penilaian dalam mata kuliah ini terdapat 6 aspek. Yang pertama adalah presensi sebesar 15%, kemudian tugas akhir yang nantinya dikerjakan secara berkelompok dengan nilai 20%, aktivitas kelas dan asesmen senilai 20%. Jadi setiap berakhirnya mata kuliah ini untuk mengevaluasinya kita akan lakukan asesmen dengan nilai bobotnya 20%. Kemudian keaktifan mahasiswa di kelas bobotnya adalah 5%. Kemudian yang terakhir adalah UTS dan UAS, masing-masing memiliki bobot penilaian sebesar 20%. Untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah Ekonomi Internasional. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi dari pertemuan-pertemuan kemarin. Jadi di sini kita akan coba meresum apa yang sudah kita pelajari selama beberapa pertemuan pekan lalu, dan kita akan coba
masuk ke materi kita yang kita sebut apa itu ekonomi internasional. Apakah itu ekonomi internasional? Ini sebenarnya lanjutan dari mata kuliah Anda sebelumnya, yaitu perdagangan internasional. Jadi ketika kita ngomong ekonomi internasional pasti berangkatnya dari apa itu yang kita sebut dengan perdagangan internasional. Nah, untuk kembali mengingat apa itu perdagangan internasional, materi semester kemarin mungkin yang sudah Anda pernah dapat, ada yang bisa menjelaskan terkait kenapa perdagangan internasional itu harus dilakukan. Silakan, ada yang mungkin bisa menjelaskan kembali kepada saya terkait apa gunanya perdagangan internasional dan kenapa perdagangan internasional itu dilakukan. Silakan. Menurut saya perdagangan internasional merupakan sebuah perdagangan yang terjadi di lingkupnya itu antar negara. Kalau mungkin perdagangan regional kan antar kota atau wilayah yang ada di dalam satu negara. Nah, tapi kalau perdagangan internasional itu yang lingkupnya di antara negara-negara lain seperti antara benua atau perdagangan antar ASEAN atau Asia dengan Eropa atau dengan Australia, nah seperti itu. Jadi perdagangan internasional menurut saya juga merupakan hal yang penting untuk pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dibutuhkan pada suatu negara, seperti itu. Ya, terima kasih atas jawabannya. Jadi kenapa harus ada perdagangan internasional? Yang jelas kenapa harus ada perdagangan internasional? Karena biasanya negara itu akan terbagi menjadi dua, yaitu negara yang kelebihan terkait barang atau jasa. Kemudian ada negara yang dia kekurangan barang atau jasa. Bagi negara yang kekurangan barang atau jasa, maka dia akan berusaha mencari di mana saya bisa memenuhi kebutuhan barang atau jasa. Kalau di negara saya itu tidak ada. Akhirnya muncul yang kita sebut trade, yaitu perdagangan. Akhirnya negara-negara yang tidak punya barang atau jasa di negaranya, mereka akan berusaha untuk cari barang atau jasa di negara lain. Juga untuk negara yang kelebihan barang atau jasa. Nah, bagi negara yang kelebihan barang atau jasa, dia akan bingung, kalau barangnya sudah berlebih, kira-kira nanti dijual kemana supaya dapatkan keuntungan. Akhirnya juga mereka akan mencari negara atau bahkan wilayah yang membutuhkan barang atau jasa tersebut. Sehingga nanti tercipta yang namanya internasional itu sendiri. Nah, perdagangan internasional itu sendiri, kalau kita bicara secara teorinya, negara itu berdagang ya berdasarkan ada keunggulannya. Ada keunggulan absolut, ada yang kita sebut keunggulan komparatif, itu yang sudah Anda dapat. Nah, jadi kalau kita bicara keunggulan absolut, kita akan bilang ya negara tersebut memang mutlak menguasai barang atau jasa dan negara lain tidak bisa menciptakan barang tersebut. Sedangkan kalau keunggulan komparatif, kita akan bilang negara-negara lainnya bisa menciptakan, tapi kalau kita lihat lebih efisien dan efektif yang mana, negara yang berkaitan itu jauh lebih efektif dan lebih efisien. Nah, itu ketika kita ngomongin terkait perdagangan internasionalnya. Nah, biasanya perdagangan internasional itu juga kita sudah mempelajari yang kita sebut neraca pembayaran. Nah, internasional itu pasti akan mencatat aktivitas ekspor impor barang dan jasa antar negara. Di mana maka kita akan bilang pencatatannya akan dilakukan di neraca pembayaran. Jadi aktivitas ekspor impor itu nantinya akan dicatat secara berkala pada neraca pembayaran. Nah, neraca pembayaran ini juga sudah kita pelajari kemarin. Nah, kalau ditanya kira-kira neraca pembayaran itu isinya apa saja? Ada yang bisa menjawab terkait isi dari neraca pembayaran? Yang ada di neraca pembayaran itu yang pertama ada
neraca perdagangan yang mencatat semua transaksi pada saat itu, kemudian ada neraca modal yang mencatat arus modal, kemudian juga ada devisa yang mencatat seberapa banyak cadangan devisa yang biasanya terdapat di falas atau valuta asing. Oke, jadi neraca pembayaran dengan teman Anda tadi, neraca pembayaran itu setidaknya ada 3 yang dicatat, yaitu ketika kita bicara aktivitas maka dia akan dicatat pada neraca perdagangan. Nah, jadi perdagangan yang terjadi di suatu negara dengan negara lain selama satu periode itu nanti akan tercatat di neraca perdagangan. Selanjutnya ketika kita bicara terkait sama investasi ataupun yang keluar nantinya akan. Dan yang terakhir itu ketika kita ngomong cadangan devisa yang terkait terutama dengan emas atau valuta asing nantinya akan dicatat pada cadangan devisa. Ini biasanya tertulis dalam falas ataupun dalam logam mulia yang biasanya kita sebut dengan emas itu. Nah, kemudian yang terakhir kalau kita tadi sudah tahu perdagangan internasional itu aktivitas ekspor impor yang biasanya dilakukan suatu negara yang punya kebutuhan, entah yang kelebihan barang atau yang kekurangan barang, kemudian nantinya dicatat pada neraca pembayaran. Kemudian yang terakhir adalah pasti mereka akan melakukan transaksi. Nah, permasalahannya ketika sebuah negara melakukan transaksi, mata uangnya itu berbeda. Nah, ketika mata uangnya berbeda, harus ada mata uang yang nantinya bisa digunakan dalam aktivitas perdagangan internasional, sehingga materi yang namanya pasar valuta asing ini nantinya dia akan berbicara ya kalau ingin berdagang ya gunakan mata uang yang sudah disepakati bersama. Atau nanti kalau tidak pakai mata uang acuan seperti dolar, katakan kita berdagang antara Indonesia Malaysia tidak mau pakai dolar, ya kita harus tetap menggunakan, katakanlah saya melakukan impor ke Malaysia, artinya beli barang di Malaysia, saya harus membayar pakai ringgit. Begitu juga ketika Malaysia ingin beli barang ke Indonesia, maka orang Malaysia harus bayar pakai rupiah. Nah, ketika hal itu terjadi pertukaran antara rupiah, ringgit ataupun dolar, itu yang terjadi valuta asing. Nah, di pasar valuta asing itu kita kenal biasanya mata uang itu pasti akan terapresiasi atau kalanya mata uang itu terdepresiasi. Nah, ketika kita berbicara mata uangnya terapresiasi atau terdepresiasi, berarti kita akan berbicara ketika mata uang rupiah terapresiasi terhadap ringgit ataupun terhadap dolar, kita akan bilang ya mata uang kita akan kuat sehingga kita bisa membeli barang di negara lain yang kita anggap harganya jauh lebih murah. Tetapi ketika mata uang kita terdepresiasi, maka biasanya kemampuan kita untuk membeli barang atau jasa itu pasti akan berkurang karena nilai mata uang kita itu akan tergerus oleh mata uang lainnya. Nah, itu adalah pengertian singkat kita yang kita resum dari beberapa mata kuliah dan pertemuan yang sudah kita pernah lakukan. Jadi kita pertama ngomong itu ekonomi internasional, kemudian ekonomi internasional itu lahirnya dari perdagangan internasional, kemudian perdagangan internasional itu nanti dicatat. Kemudian aktivitas semuanya itu tentu butuh uang untuk sebagai media transaksinya. Maka kita butuh pasar valuta asing. Nah, itu adalah materi kita untuk hari ini. Seperti kelas-kelas sebelumnya, pertemuan-pertemuan sebelumnya, setelah kelas kita pasti akan adakan asesmen. Nah, sekarang kita akan melakukan asesmen sebelum mata kuliah kita akhiri. Oke, jadi untuk asesmennya silakan Anda tulis nama sama NIM Anda. Di sini ada 5 soal dari materi yang sudah kita bahas tadi.
Di masing-masing soal itu ada waktu yang nantinya ketika waktunya sudah habis Anda harus berpindah ke soal yang lainnya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Oke. Kemudian yang selanjutnya. Oke, waktunya sudah habis, jadi silakan Anda kumpulkan terkait apa yang sudah Anda bisa taruh ke kanan, kemudian secara bergiliran dari belakang langsung taruh ke depan. Oke. Oke, demikian untuk kelas hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian video pembelajaran dalam mata kuliah Ekonomi Internasional pada program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Video ini nantinya digunakan menjadi salah satu syarat menyusun dokumen pernyataan diri dosen dalam bentuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga dapat menjadikan pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 pada tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.